Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 64. Al-ijma'u, tentang ijma'. Ta'rifuhu al-ijma'u lughatan. Definisi ijma'. Ijma' secara bahasa al-azmu wal-ittifaqu. Tekad yang kuat dan kesepakatan. Wastilahan, secara istilah, ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan para ulama mujtahidin dari umat ini setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hukum syar'i. Kesepakatan para ulama mujtahid tentang sebuah hukum syar'i. Itulah definisi ijma'. Maka di sini ada 3 poin yang perlu ditekankan. Pertama, kesepakatan. Artinya tidak ada khilafiyah. Ketika dalam sebuah perkara itu terjadi ijma', artinya tidak ada khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Yang kedua, yang bersepakat adalah ulama mujtahidin. Bukan semua orang, bukan semua ulama, tapi ulama mujtahidin. Ulama mujtahid. Yang ketiga, mereka sepakat tentang sebuah hukum syar'i. Fa kharaja bi qaulina ittifaqun wujudu khilafin walau min wahidin. Sehingga dari definisi di atas, tidak termasuk dalam perkataan kami ittifaqun adanya perbedaan pendapat walaupun dari satu orang ulama mujtahid. Fala yanaqidu ma'ahu al-ijma'u. Jika ada pendapat yang lain, jika ada satu saja pendapat yang berbeda dari satu orang ulama saja, maka tidak terjadi ijma'. Tapi ini ulama mujtahid, harus ulama mujtahid, bukan semua ulama. Jika ada satu ulama mujtahid yang punya pendapat lain berbeda dengan kebanyakan ulama mujtahid yang lain, maka tidak terjadi ijma'. Ijma' itu harus semuanya. Wa kharaja biqaulina mujtahidi al-awamu wal muqalliduna. Dan tidak termasuk dalam perkataan kami mujtahidin, ulama mujtahidin. Tidak termasuk di dalamnya orang-orang awam atau ulama-ulama yang statusnya muqallidun, hanya taklid kepada para ulama mujtahid. Fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Maka tidak dianggap persetujuan mereka ataupun penyelisihan mereka. Mereka setuju atau tidak dianggap dalam ijma'. Ijma' tetap ijma' walaupun orang-orang awam tidak setuju, walaupun orang-orang awam tidak suka, walaupun ada ulama yang bukan ulama mujtahid yang punya pendapat sendiri, ijma' tetap terjadi. Wa kharaja biqaulina hadhil ummati ijma'u ghairiha fala yu'tabaru. Dan dalam perkataan kami hadhil ummah, tidak termasuk di dalamnya kesepakatan dari umat-umat yang lain, yaitu umat terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau umat-umat agama lain. Ini tidak dianggap. Wa kharaja biqaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunihi dalilan. Dan dalam perkataan kami ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk di dalamnya kesepakatan para ulama ketika Nabi masih hidup. Maka kesepakatan tersebut tidak dianggap sebagai ijma' dari sisi ijma' sebagai dalil. Li'anna dalila hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Karena ketika Nabi masih hidup, dalil itu terjadi dengan adanya sunnah Nabi.
berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi. Walidzalika idza qala sahabiyyu, oleh karena itu ketika seorang sahabat mengatakan kunna naf'alu, dahulu kami, itu para sahabat melakukan ini dan itu. Au kanu yaf'aluna kadza ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka mengatakan dahulu para sahabat melakukan ini dan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana marfu'an hukman. Maka ini dianggap sebagai khobar yang marfu' hukmi. Dianggap sebagai khobar, bukan dianggap sebagai ijma'. La naqlan lil ijma'i, khobar seperti itu tidak dianggap sebagai nukilan ijma'. Jadi ketika terjadi di masa Nabi, kesepakatan para sahabat itu tidak disebut sebagai ijma', tapi disebut sebagai khobar yang marfu' hukmi. Artinya seolah-olah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' itu dikatakan ijma' ketika terjadinya setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaquhum ala hukmin aqliyyin. Dan dalam perkataan kami ala hukmin syar'iyyin tidak termasuk di dalamnya kesepakatan para ulama tentang hukum akli, tentang suatu hukum logika, au adiyyin atau hukum dunia. Fala madkhala lahu huna, maka ini tidak dibahas di sini. Artinya kalau ulama sepakat tentang suatu masalah duniawi, maka itu tidak dianggap sebagai ijma' dalam hukum syar'i. Idzal bahthu fil ijma'i kadalilin min adillati syar'i. Karena pembahasan ijma' adalah pembahasan dalil sebagaimana dalil-dalil syar'i yang lain. Wal ijma'u hujjatun. Dan ijma' adalah hujjah, adalah dalil li adillatin minha, berdasarkan beberapa dalil berikut ini. Jadi berikut ini adalah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya ijma' adalah dalil. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa qauluhu syuhada'a 'alan nas. Perkataan Allah dalam ayat ini bahwasanya umat Rasulullah adalah saksi bagi manusia yang lain. Yashmalu asy-syahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Ini mencakup persaksian atas amalan mereka dan juga persaksian atas hukum-hukum dari amalan mereka. Wasyahidu qauluhu maqbulun. Sedangkan orang yang menjadi saksi, orang yang menjadi syahid, maka pasti perkataannya diterima. Allah jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Berarti umat Rasulullah perkataannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud di sini adalah para ulamanya. Para ulama mujtahidin. Kenapa? Karena orang-orang awam itu tabi'una lil ulama. Mereka hanya ngikuti ulama. Jadi syuhada di sini maksudnya para ulama. Para ulama menjadi saksi atas amalan dan hukum dari amalan semua manusia. Sehingga ketika mereka menjadi saksi, perkataan mereka diterima, otomatis kesepakatan mereka adalah hujjah, adalah dalil. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Surat An-Nisa ayat 59. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka sepakati, apa yang disepakati oleh kaum muslimin itu adalah kebenaran. Karena kata Allah, kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada dalil. Berarti kalau kalian tidak berbeda pendapat, itu sudah benar. Sekali lagi di sini maksudnya adalah para ulama. Karena orang-orang awam itu tabi'un lil ulama. Karena orang-orang awam itu hanya ngikut kepada para ulama. Sehingga ketika ulama sepakat dalam suatu perkara, maka ini adalah hujjah.
Yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam takhrij kitab As-Sunnah. Maka ini adalah dalil yang tegas. Nabi mengatakan bahwasanya umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Maka ketika para ulama bersepakat atas suatu hukum syar'i, itu adalah kebenaran. Itu adalah hujjah, adalah dalil. Yang keempat, an naqula ijma'ul ummati ala syai'in imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Kita katakan pada asalnya kesepakatan suatu umat dalam suatu perkara bisa jadi benar, bisa jadi salah. Fa in kana haqqan fa huwa hujjatun. Kalau kesepakatan itu benar, maka kesepakatan itu adalah dalil, hujjah. Wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tajma'a hadhihi al-ummatu. Dan kalau kesepakatan itu batil atau keliru, maka bagaimana mungkin terjadi kesepakatan suatu umat allati hiya akramul umami 'ala Allah, yang mana umat tersebut adalah umat yang paling mulia di sisi Allah. Mundu ahida nabiyuha ila qiyamis sa'ati ala amrin batilin la yarda bihillahu. Dia adalah umat yang mulia sejak diutus nabinya sampai hari kiamat kelak. Bagaimana mungkin umat yang seperti ini sepakat di atas kebatilan, sepakat dalam perkara yang tidak Allah ridhai? Hadza min akbaril muhal, maka ini suatu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin dalam suatu waktu, dalam suatu masa, umat Islam seluruh dunia semuanya sepakat dalam sebuah kebatilan. Misalnya sepakat menghalalkan zina. Bagaimana mungkin ada suatu masa umat Islam seluruh dunia semuanya menghalalkan zina? Itu enggak mungkin, mustahil. Pasti akan tetap ada beberapa orang yang menyuarakan haramnya zina. Bagaimana mungkin ada suatu masa di mana seluruh umat Islam seluruh dunia menghalalkan bid'ah? Enggak mungkin, pasti ada segelintir orang, sebagian orang yang tetap menyuarakan haramnya bid'ah dan seterusnya. Karena umat Islam adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka enggak mungkin ada suatu masa di mana mereka sepakat di atas kebatilan. Yang menunjukkan bahwasanya kesepakatan umat, kesepakatan ulama itu adalah hujjah, adalah dalil, tidak mungkin salah. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.